Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan kajian tentang amal-amal utama. Pada kesempatan pekan yang lalu kita sudah bahas bahwa Islam melihat tentang waktu-waktu yang utama, juga melihat tentang tempat-tempat yang utama. Maka kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang tempat-tempat yang utama ketika kita melaksanakan ibadah. Jadi di samping melihat tentang waktu, Islam juga melihat tentang tempat-tempat yang utama dalam beribadah. Ada beberapa tempat yang secara nas disebutkan bahwa ketika seseorang beribadah di satu tempat, maka itu jauh lebih utama daripada dia kemudian melaksanakan ibadah di tempat yang lain. Oleh karena itu penting untuk kita sama-sama memahami tentang hal itu. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin memulai tentang kajian ini dengan sedikit memberikan gambaran apakah satu tempat atau lokasi itu punya pengaruh atau kemudian utama daripada yang lain. Ada seorang yang bertanya kepada seorang syekh, ya. Dia bertanya, ada seorang yang berwasiat, kalau saya nanti mati, nanti kuburkan di sini. Apakah setiap wasiat dari orang yang mewasiatkan dirinya nanti kalau mati saya minta kuburkan di sini saja? Ada yang bilang saya minta kuburkan di sini saja. Apakah wasiat-wasiat seperti itu harus dilakukan oleh keluarganya kalau dia sudah memang meninggal? Maka kemudian Syekh itu menjawab, pertama, lihat dulu alasan kenapa dia harus memilih kuburan di situ misalnya. Kalau alasan-alasannya baik, masuk akal, dan itu bukan tempat yang tidak baik, atau taruhlah misalnya bukan pekuburan non muslim, maka bisa wasiat itu dilakukan. Yang kedua, lihat apakah itu menyulitkan atau tidak, pesan itu, wasiat itu menyulitkan atau tidak, pakai biaya besar atau tidak, maka lihat itu. Kalau ternyata nanti menyulitkan atau pakai biaya besar, maka tidak perlu untuk dilaksanakan wasiat itu. Itu jawaban dari Syekh ketika ditanya tentang apakah kita harus melakukan wasiat seseorang apabila dia meminta nanti kalau sudah mati dikuburkan di satu tempat tertentu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kitabnya Imam Al-Qurtubi itu, di At-Tazkirah, beliau menulis satu bab tentang memilih tanah untuk pemakaman diri. Jadi secara umum disebutkan di situ di mana saja kita dimakamkan, di mana saja kita dikuburkan, asalkan itu adalah tempatnya pekuburan orang-orang muslim, tempatnya kuburan orang-orang baik, maka itu sama saja. Itu yang disampaikan oleh beliau. Tetapi juga ada hal yang menarik di situ, disebutkan ada memang nas yang menyebutkan bahwa di satu tempat tertentu itu maka ada keutamaan
kalau ditaruh atau dimakamkan di situ. Misalnya hadis Rasulullah SAW, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman mata biha. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka wafatkanlah di sana, karena aku akan memberikan syafaat, kata Rasulullah, bagi orang-orang yang meninggal dunia di Madinah atau di sana. Itu hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi oleh karena itu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, dua orang sahabat Rasulullah ini adalah dua orang yang dijamin masuk surga. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu, diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid ini berpesan, dia membuat janji, nanti kalau sudah meninggal dunia, maka bawa jenazah saya dari lembah itu, melewati lembah itu, lalu bawa ke pekuburan Baqi di Madinah, kuburkan saya di sana, kata Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid ini, karena saya melihat keutamaan di sana. Itu contoh ya, dua orang sahabat Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga. Nah, tetapi di riwayat lain, Hisam bin Urwah itu meriwayatkan begini, dari ayahnya dia berkata, aku tidak suka kalau dikuburkan di Baqi, aku lebih suka kalau dikuburkan di tempat lain saja, di tempat lain saja. Alasannya kenapa? Karena aku takut nanti ketika akan dikubur di sana, yang kemudian menggali kubur itu nanti akan mengangkat tulang-tulangnya orang soleh, atau justru sebaliknya kemudian berdampingan dengan orang-orang fajir. Maka aku tidak mau di sana gitu. Bawa saja aku di tempat lain. Artinya bahwa penguburan di tanah yang bagus menurut kita itu bukan sebuah keharusan. Karena terkadang manusia memilih tempat pekuburannya itu sesuai dengan keluarganya, kumpul sama keluarganya, kumpul dengan saudara-saudaranya, kumpul dengan tetangganya, kumpul dengan sahabat-sahabatnya, bukan didasarkan kepada sebuah keutamaan tempat atau sebuah lokasi yang membuat derajatnya bisa menjadi tinggi misalnya. Nah, inilah yang kemudian menarik oleh Imam Al-Qurtubi di At-Tadhkirahnya. Beliau kemudian menyebutkan bahwa tanah pekuburan tidak mensucikan seseorang. Seseorang itu akan disucikan pada saat di dunia itu adalah karena pertaubatan dan amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Jadi kalau kemudian ada orang yang merasa lebih baik ditempatkan di pekuburan tertentu, maka sesungguhnya itu tidak digantungkan kepada tanah tempat itu, tetapi digantungkan kepada amalnya, keutamaannya sendiri. Lalu kemudian karena dia ditempatkan di tempat yang baik, dia kemudian dilipat gandakan juga, lalu timbangannya menjadi berat karena pertimbangan-pertimbangan orang itu sendiri. Itu yang disebutkan oleh Syekh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirahnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekedar kita mereview tentang masalah ini, bahwa memang kuburan itu adalah merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Jadi perjalanan panjang kita sesungguhnya menuju akhirat itu dimulai pada saat kita masuk di alam barzah atau di alam pekuburan itu. Oleh karena itu Utsman bin Affan itu dikenal, dilihat oleh sahabat-sahabat selalu menangis kalau berada di pekuburan. Jadi habis mengantar jenazah, berdiri di samping kuburan itu,
Utsman bin Affan selalu terlihat menangis. Jadi selalu terlihat menangis. Beda dengan kita, kadang-kadang ngantar jenazah sambil tertawa-tertawa itu ya, pulang juga tertawa-tertawa. Nah, Utsman bin Affan ini punya kebiasaan setiap mengantar jenazah itu berada di samping pekuburan, lalu kemudian menangis sampai kemudian basah jenggot. Lalu ada yang nanya sama Utsman bin Affan, "Tuhan, engkau dilihat kalau bahas masalah surga, bahas masalah neraka biasa saja itu, tapi kok setiap di pekuburan habis ngantar jenazah itu kenapa Tuhan selalu menangis begitu?" Lalu kemudian Utsman bin Affan menjawab, "Sebenarnya aku selalu ingat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu." Qala wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma ra'aitu mandaran qat illal qabru afda'u minhu." Katanya Utsman bin Affan, aku ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kubur itu adalah tempat permulaan di akhirat. Jika dia selamat di alam kuburnya itu, maka dia akan mudah nanti pada saat proses berikutnya. Tetapi sebaliknya, saat kemudian di alam kubur itu kemudian dia sudah mengalami kesulitan-kesulitan, siksaan-siksaan, sudah ada bayangan-bayangan yang tidak baik, maka akan lebih menyakitkan dan lebih menyulitkan nanti pada saat sudah selesai dari alam kubur itu. Itu yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, mengingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga mendengar, kata Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan kecuali kemudian pada saat di awal itu, yaitu di kuburan atau alam barzakh yang merupakan awal menuju alam akhirat itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau selesai mengubur mayat atau jenazah, beliau berdiri sejenak, berdiri di situ, lalu kemudian berdoa memohonkan ampunan terhadap jenazah yang baru saja meninggal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbit fa innahu al-an yus'al." Rasulullah menyatakan, mintakanlah ampun bagi saudaramu yang baru saja meninggal dunia itu, kemudian mohonlah dia punya keteguhan hati karena saat ini sedang ditanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhil ummah tubtala fi kuburiha falaula ala tadafanu lada'utullah ayyusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu," kata Rasulullah. Summa aqbala ala nabi wajhihi faqal, "Ta'awwadhu billah min adzabin nar." Qalu, "Na'udzu billah min adzabin nar." Faqal, "Ta'awwadhu billah min adzabil qabri." Qalu, "Na'udzu billah min adzabil qabri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Seandainya bukan karena kalian saling menguburkan antara satu dengan yang lainnya, niscaya aku berdoa kepada Allah agar kalian mendengar apa yang kemudian terjadi di alam kubur itu seperti yang aku dengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berbalik menghadap kepada kami, kata para sahabat, lalu kemudian beliau menyatakan, "Berlindunglah kepada Allah dari azab neraka." Maka kemudian para sahabat menyatakan, "Kami berlindung kepada Allah dari azab neraka, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah perintahkan lagi,
mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Lalu kemudian mereka menjawab, kami memohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Nah, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita di tasyahud terakhir itu, dari riwayat Abu Hurairah, bahwa ketika kita sudah di tasyahud terakhir, di tasyahud terakhir itu maka doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah min arba' yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang biasa kita baca setelah tasyahud akhir sebelum kita salam. Kata Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah agar dilindungi dari 4 hal itu. Nah, salah satu diantaranya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dalam syarah Aqidah Wasatiyah itu disebutkan hikmah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan siksa kubur itu atau azab kubur itu. Maka kemudian disebutkan yang pertama adalah untuk menguji keimanan, untuk menguji keimanan kita. Karena kalau kemudian didengarkan, maka tidak akan tahu mana yang imannya asli, mana yang tidak. Bisa dibayangkan kalau kemudian siksa kubur itu kemudian terdengar, maka orang akan banyak ke masjid, banyak baca Quran, banyak yang menangis mungkin. Tidak ada lagi yang kemudian sedih, lalu tidak tahu mana imannya yang asli, mana yang tidak. Sama seperti sekarang tentang surga dan neraka, hal-hal gaib itu apakah keimanan kita ada atau tidak diuji. Nah, untuk menguji keimanan kita itu benar atau tidak, maka kemudian salah satu hikmahnya adalah tidak diperdengarkan suara jeritan atau siksa kubur itu. Yang kedua, untuk menutupi aib jenazah. Jadi bayangkan kalau kemudian jenazah ini bukan orang baik, langsung kemudian belum kita pulang lalu kemudian terdengar siksaan, Allah masih tutupi aib jenazah itu. Termasuk yang ketiga adalah Allah juga memberi ketenangan kepada keluarga mayat. Karena kalau kemudian terdengar langsung lalu orang-orang bilang, oh keluarganya itu yang mati tadi, maka keluarganya tidak akan tenang, merasa kemudian menjadi orang yang sedih, terpojok. Maka hikmahnya itu diantaranya menjadi kemudian tidak didengar. Dan yang terakhir itu, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan siksa kubur itu, hikmahnya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, supaya dengan itu kemudian manusia akan tetap semangat untuk melakukan aktivitas atau berkegiatan. Bayangkan kalau kemudian kita setiap jalan lalu siksa kubur itu terdengar, mungkin anak-anak kita tidak akan belajar dengan rajin, yang bekerja tidak lagi khusyuk karena yang dipikirkan adalah takut. Jadi bentuk kasih sayang Allah kemudian tidak diperdengarkan itu. Tidak ada jadi yang makan dan sebagainya. Itu akan membuat manusia menjadi trauma nanti. Maka gambaran Rasulullah SAW tentang itu disebutkan, idza wudi'atil janazah fahtamala ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat shalihatun qalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihah qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sauta kulli syai' illal insan walau sami'aha al-insan la su'iqa. Jadi ketika jenazah itu sudah dibawa di pundak-pundak orang itu, lalu kemudian kalau itu jenazah orang saleh, dia mengatakan cepat gitu. Tapi kalau jenazah itu bukan orang yang baik, maka dia akan berkata, duhai celaka, mau dibawa kemana aku gitu. Suaranya itu terdengar semua makhluk, kecuali yang tidak kedengaran itu adalah manusia. Karena seandainya manusia mendengar itu, maka dia akan pingsan. Untungnya tidak dengar kita. Kalau dengar, kata Rasulullah, banyak yang sudah pingsan.
sehingga nanti akan aktivitas hidup itu menjadi lemah. Nah, di dalam kubur memang dikenal ada himpitan. Tadi sudah dibacakan oleh imam gambaran bagaimana tulang-tulang itu dihimpit pada saat di kubur itu. Semua orang yang kemudian masuk di dalam kubur itu akan merasakan himpitan itu. Tidak ada seorang pun yang selamat dari itu. Nabi SAW pernah bersabda begini, innalil qabri doqbah lau kana ahadun najian minha lanaja Sa'ad bin Mu'ad. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam kubur itu ada yang namanya himpitan, jepitan, dan tidak ada seorang pun yang selamat dari itu. Andaikan ada orang yang selamat dari itu, maka yang layak dan pantas itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini luar biasa. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bolehlah baca As-Salasun Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Ada 3 kelompok, 30 orang sahabat Rasulullah SAW yang dikabarkan kebaikannya tentang surga itu sudah oleh Rasulullah SAW. Nah, diantaranya adalah satu di antara 30 itu lagi adalah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, sampai-sampai disebutkan andaikan ada yang selamat dari himpitan kubur itu sehingga tulang bertemu dengan tulang itu, yang selamat dari itu, kata Rasulullah SAW, maka yang layak dan pantas itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Kalau tadi ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, itu 10 orang sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini adalah termasuk di antara 30 orang sahabat yang juga dijamin masuk surga. Dan andaikan yang layak dan pantas seandainya kemudian tidak kena jepitan atau himpitan kubur itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, itu disabdakan oleh Rasulullah SAW, lamadil Sa'ad bin Mu'adz fil jannah khairun min hadza. Kata Rasulullah SAW, sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz ini di dalam surga itu lebih baik daripada ini. Ditunjukkan, Rasulullah menunjukkan sutra pada waktu itu. Dan ada orang Ansar yang menyatakan ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal, aras berguncang gitu, seolah-olah berguncang dari saking penghormatan yang luar biasa. Kita membayangkan hal-hal semacam itu. Jadi ada orang-orang yang kemudian populer di dunia, tapi di alam akhirat tidak ada yang tahu itu, tidak dikenal. Tapi ada orang yang di dunia biasa saja, tidak populer, tidak biasa saja, tapi di alam sana luar biasa terkenalnya. Nah, orang-orang seperti ini luar biasa. Oleh karena itu sering saya sampaikan bahwa tidak boleh kita menghina atau merendahkan siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan kekasih-kekasihnya. Barangkali ada di orang ini, ada di orang ini. Maka antara kita tidak boleh saling merendahkan dan menjatuhkan. Ini sedikit gambaran tentang lokasi atau tempat punya pengaruh atau tidak. Tadi dilanjutkan dengan gambaran bermuhasabah tentang masalah awal menuju alam akhirat. Nah, sekarang saya lanjutkan. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu kemudian sedikit memberikan gambaran tentang lokasi atau tempat-tempat yang utama untuk melakukan ibadah. Beliau bagi dua. Yang pertama, beliau sebutkan ada memang tempat-tempat yang secara nas itu disebutkan siapa yang kemudian beramal di tempat itu jauh lebih utama daripada di tempat yang lain. Contoh misalnya yang pertama itu disebutkan oleh beliau masjid. Jadi orang-orang laki-laki, terutama orang laki-laki yang melaksanakan sholat di masjid itu jauh lebih utama daripada melaksanakan sholat di rumah atau di pasar. Sholat
yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid dan itu salat wajib, maka itu lebih utama daripada dilaksanakan di rumah atau di pasar. Saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina di'fan wa dhalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu summa kharaja ila al-masjid la yukhriju illa as-salah lam yahtu khatwatan illa rufi'at lahu biha daraja wa hutta anhu biha khati'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Salat seorang laki-laki yang kemudian dia berjamaah, maka dia akan dilipat gandakan dibandingkan dia salat di rumah atau di pasar sebanyak 25 derajat. Dan juga apabila dia berwudu dengan sebaik-baik wudu lalu dia keluar dan niatnya semata-mata untuk melaksanakan salat yang diperintahkan Allah itu salat wajib itu, maka setiap langkah yang dia langkahkan akan mengangkat derajatnya, lalu kemudian akan menghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Nah, ini di riwayat lain 27 derajat. Artinya ada tempat sama-sama sholat, kalau itu sholat wajib maka lebih utama di masjid berjamaah dibandingkan sholat di rumah atau di pasar. Nah, Bapak dan Ibu untuk mendalami itu nanti bisa misalnya di kitab Riyadhus Shalihinnya Imam An-Nawawi itu tentang keutamaan sholat berjamaah, itu paling tidak yang bab tentang itu saja ada 8 hadis ya, ada 8 hadis memberikan sebuah motivasi buat kita. Pertama disebutkan di situ orang yang sering rajin ya, melaksanakan sholat jamaah di masjid itu nanti akan dihidangkan hidangan yang nyaman nanti di surga, insyaallah. Man ghada ilal masjid aurah a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aurah. Jadi nanti setiap waktu itu akan dihidangkan makanan-makanan yang lezat dan enak buat orang-orang yang sudah membiasakan diri untuk sholat wajibnya, sholat fardunya itu di masjid. Riwayat Ubay bin Ka'ab itu berkata, ada sahabat dari kalangan Ansor jauh dari masjid, tapi dia tidak pernah absen untuk ke masjid, tapi berjalan, tidak pakai tunggangan. Kalau sekarang tidak pakai sepeda motor. Nah, sahabat Nabi ini jauh dari masjid tapi dia berjalan. Kemudian ada yang usul, kamu beli tunggangan aja lah, beli keledai atau apa, pokoknya karena agak jauh, karena dia tapi tidak pernah absen, dia jalan. Belilah tunggangan lah. Tapi kemudian sahabat ini menyatakan begini, inni uridu ayyuktaba li mamshay ilal masjid waruju'i idza raja'tu ila ahli. Aku ingin perjalananku ke masjid ini selalu dicatat sebagai amal, dan juga perjalanan pulangku ke rumah. Itu yang dijawab oleh sahabat ini. Disuruh beli tunggangan, enggak mau. Saya ingin setiap langkahku ke masjid ini dicatat. Begitu juga pulangnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, beliau menyatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullu. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan di sana semua kebaikan-kebaikan padamu. Jadi dapat pengangkatan derajat, dosa-dosanya diampuni, lalu kemudian membuat kebaikan pada dirinya. Semua terkumpul kebaikan pada orang ini. Ini untuk memotivasi. Ada orang yang kebetulan rumahnya jauh dari masjid tapi dia tidak pernah absen, tapi dengan berjalan, bahkan dia tidak memilih untuk
pakai tunggangan atau pakai kendaraan. Nah, kita misalnya tahu sekarang itu di Fusul Fitibir Rasul itu Dr. Jamal El-Zaki itu sudah menulis tentang efek sehat orang yang berjalan kaki, efek sehat berjalan kaki ke masjid itu banyak, dari tinjauan apapun itu bagus, penelitian apapun bagus. Maka kalau Rasulullah SAW menawarkan secara ukhrawi itu, siapa yang melangkah maka dosanya akan diampuni, lalu kemudian akan diangkat derajatnya, kemudian kebaikan yang secara ukhrawi seperti itu, maka secara penelitian kesehatan pun sekarang dianjurkan paling tidak orang berjalan dalam satu hari itu 1,5 mil atau 3 kilo dalam satu hari itu akan membuat bagus dirinya. Maka luar biasa penelitian sekarang tentang ritual-ritual ibadah yang awalnya itu yang kita tahu adalah hal-hal masalah ukhrawi, tapi ternyata menurut penelitian bagus. Contoh sekarang misalnya Rasulullah itu tidak senang banyak bicara setelah Isya, artinya tidak ngobrol-ngobrol di waktu Isya, tapi kalau musyawarah itu habis subuh begini, ini musyawarah yang bagus. Nah, habis Isya itu biasanya Rasulullah tidak. Ternyata penelitian membuktikan bahwa orang yang tidur di atas jam 11 malam itu tidak bagus buat livernya, dan Rasulullah tidak senang, makanya awal-awal waktu sudah tidur untuk persiapan bangun di malam hari. Nah, ini contoh saja ya. Kemudian ada hadis lagi yang berkaitan tentang itu, kaum Bani Salamah itu ingin pindah dekat dengan masjid, oleh Nabi SAW dicegah. Diarukum tuktabu asarkum. Begitu berulang Rasulullah menyatakan, karena Bani Salamah ini ingin, komunitas kelompok kampung Bani Salamah ini ingin dekat masjid, pindah gitu. Tapi kemudian Rasulullah menyatakan, tidak usah, karena setiap langkah yang kamu langkahkan ke masjid itu akan dicatat sebagai amal kebaikan. Kemudian terakhir saya sampaikan, di antara hadis di Riyadhus Shalihin itu Rasulullah menyatakan begini, idza ra'aitum ar-rajulu ya'tadul al-masajid fashhadu lahu bil iman. Ini juga tantangan. Jika ada kemudian kamu lihat seorang laki-laki yang memang dia ke masjid setiap salat 5 waktu itu, persaksikan dialah orang yang beriman sesungguhnya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah orang yang seperti itu. Maka di riwayat-riwayat lain itu disebutkan ciri-ciri orang munafik itu yang mengolok-olokkan waktu, lalu kemudian dia berubah-ubah. Persaksikan, kata Rasulullah, kalau kamu ingin tahu siapa orang yang beriman sesungguhnya adalah orang yang sabit, orang yang kemudian punya istiqomah untuk 5 waktu itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sekedar ingin menyampaikan bahwa kalau artinya itu salat jamaah di masjid itu lebih utama dari di rumah atau di pasar, maka itu artinya kita harus salat di awal waktu ya, di awal waktu. Jangan sampai kemudian tidak di awal waktu. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang istilah ghayyun itu adalah orang yang mengalami kebinasaan, kehancuran, dan itu disebutkan buat orang yang sholat. Ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ghoy itu bukan meninggalkan sholat secara total, tapi orang yang suka memolor-molorkan waktu sholatnya sampai waktu berikutnya, dia akan mendapatkan ghoy. Satu lembah di neraka namanya ghoy, adalah orang-orang yang memolor-molorkan waktu sampai kemudian mau datang waktu berikutnya. Contoh misalnya, belum sholat asar dan sholat asarnya jam 5:15, maghrib sudah tinggal 10 menit.
tidak sholat duhur, sudah asar tinggal 10 menit dia sholat, memang sah sholatnya secara fikih. Tapi perilaku yang suka memolor-molorkan waktu ini, dia akan mendapatkan ghoy. Dan bisa dibaca nanti di Quran surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us shahawat fasawfa yalqauna ghayya. Itu ada orang-orang yang melakukan hal semacam itu. Jadi bukan meninggalkan sholat, tapi dia memolor-molorkan waktu salat, punya kebiasaan begitu, maka dia nanti akan dapat ghoy. Rasulullah SAW, para sahabat sudah berjuang untuk Islam ini, lalu kita masuk Islam ini dalam keadaan yang sebenarnya tidak susah, tetapi kemudian kita akan sia-siakan salat, naudzubillah. Nah, jadi tempat yang utama itu adalah di masjid. Buat orang laki-laki untuk melaksanakan salat jauh lebih utama daripada di rumah atau di pasar. Itu untuk salat wajib. Tetapi untuk salat-salat Sunda, maka diutamakan salat di rumah, kecuali salat yang memang ditunjukkan untuk di masjid, seperti tahiyatul masjid. Yang kedua, kemudian disebutkan di situ keutamaan mendirikan salat di masjid yang lebih utama dibandingkan masjid yang lain. Disebutkan misalnya adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, lalu kemudian Masjidil Aqsa dan Masjid Quba. Nah, itu kita sudah paham pertama bahwa di Masjidil Haram Rasulullah SAW bersabda, "Salatu fi masjidi hadza khairun min alfi shalah fi ma siwa illal Masjidil Haram." Jadi salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi di Madinah, lebih baik dari 1000 kali salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Jadi berdasarkan hadis itu bahwa tampak bahwa orang yang salat di Masjidil Haram itu adalah 100.000 kali lipat di masjid yang lain. Kemudian di Masjid Nabawi tadi sudah dibacakan hadisnya, siapa yang salat di Masjid Nabawi itu maka dia lebih baik dari 1000 kali salat di masjid yang lain. Kemudian di Masjidil Aqsa, karena itu adalah masjid yang diberkahi ya. Tentang ayat Isra dan Mi'raj itu ya, kita sudah tahu. Nah, kemudian di Masjid Quba ya, dari Sa'al bin Hanif radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar masjid ini, yakni Masjid Quba, lalu salat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh. Nah, ini memang ditunjukkan lebih utama ya. Nah, kemudian yang kedua, kata beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ada memang tempat-tempat yang disebutkan oleh Nas yang memang itu adalah mulia dan utama tempat itu. Yang pertama adalah Makkah, kemudian Madinah, lalu kemudian negeri-negeri Syam. Nah, ini sedikit saya sampaikan bahwa ini adalah negeri-negeri akhir zaman nantinya. Jadi sudah disebutkan bahwa Makkah itu adalah tempat yang utama, di seputar Ka'bah itu juga adalah tempat-tempat yang mustajabah untuk kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih utama daripada yang lain. Karena memang ada nas yang menunjukkan bahwa itu adalah tempat yang mulia dan tempat yang utama. Begitu juga dengan di Madinah, negeri yang baik, di mana di sana juga ada Masjid Nabawi, ada Masjid Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya adalah di negeri-negeri Syam ya, mulai dari Palestina itu, kemudian Yordania, Lebanon ya, itu adalah Yaman, ada Suriah, itu adalah tempat-tempat yang utama, sehingga kemudian penting untuk kita mengetahui bahwa memang ada nas-nas yang menunjukkan tempat yang utama daripada tempat-tempat yang lain. Tetapi juga disebutkan di dalam nas yang lain bahwa ada yang lebih utama, sama-sama baik, tetapi ada yang lebih utama. Orang yang kemudian mengetahui tentang waktu-waktu yang utama dalam beribadah, mengetahui tentang tempat-tempat yang utama dalam ibadah ini, akan jauh lebih berhasil melakukan ibadah karena dia memakai ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sebuah pencerahan buat kita semua. Lakukanlah ibadah terus berdasarkan ilmu,
memilih waktu, memilih tempat di saat kita berada dalam kesibukan-kesibukan, kegiatan-kegiatan. Hanya orang-orang yang dapat taufik, pertolongan dari Allah lah yang nanti akan menjadi orang-orang yang tidak merugi dalam hidupnya, karena setiap waktu dan kesempatan dia lakukan berdasarkan ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi, disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.